Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu buat pemirsa yang berada di rumah atau dimanapun berada. Semoga pemirsa selalu diberi kesehatan, kekuatan iman Islam, dimudahkan dan dilancarkan segala rezekinya, dan dijauhkan dari segala fitnah manusia, jin dan dajjal. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah hadir dan tetap setia dalam channel Penjelajah Sejati bersama Hijaya. Untuk konten hari ini, Hijaya akan membahas tentang pertanyaan dari pemirsa pada konten terdahulu, konten Meraga Suku. Ada pemirsa yang bertanya, khodam itu seperti apa? Terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Adapun pertanyaan atau mungkin masukan-masukan yang ditujukan pada Aki atau Penjelajah Sejati akan Aki jawab dan akan Aki perbaiki bila ada kesalahan-kesalahan. Mohon dukungannya dan silakan diberikan komentar bila Aki ada salah. Untuk menjawab pertanyaan pemirsa, Aki akan menjawab secara logika atau secara tersurat dan menjawab secara ilmu kebatinan atau lelampahan Aki atau tersirat. Kalau secara tersurat, khodam itu kita gambarkan seperti sebuah wadah. Wadah atau tempat berkumpulnya aura-aura atau energi-energi yang berada di dalam khodam tersebut. Seperti contoh seperti ini. Khodam dalam konteks luasnya adalah bisa dikatakan pendamping, bisa dikatakan pengawal, bisa dikatakan penunggu, pelindung, atau penjaga. Semua tergantung pada penempatan dan tempatnya khodam itu berada. Kalau kita bahas masalah khodam, itu akan membias kemana-mana. Yang akan Aki bahas adalah isi dari khodam tersebut. Contohnya pelayan, pendamping, penjaga, pelindung. Itu yang akan Aki bahas secara tersurat dan tersirat, semampu atau sebatas kemampuan Aki dalam memahami tentang khodam. Secara batinnya atau secara kebatinan, Aki akan menjelaskan apa yang Aki lihat, Aki jalani dan Aki rasakan tentang khodam tersebut. Kalau secara logika, Aki akan membahas khodam itu bisa berbentuk cahaya atau energi atau asap atau api atau apa. Itu perwujudannya. Tergantung khodam itu menempatkan tempatnya ada di mana. Bila khodam tersebut ada di pusaka, maka khodam tersebut menjadi penunggu pusaka tersebut. Atau khodam tersebut akan ditempatkan dalam suatu wilayah atau tempat untuk menjaga suatu wilayah, maka itu akan dinamakan jadi penjaga. Jadi semua ada artinya. Ada yang melayani, ada yang menjaga, ada yang menempati dan segala macam. Konteks khodam luas. Kalau khodam itu seperti apa? Perwujudannya banyak. Dia bisa mewujudkan apa saja dengan segala macam tingkatan. Dari gaib-gaib sebelah pun, seperti ada kunti, ada pocong, ada genderuwo dan segala macamnya. Bila Marakayangan itu belum punya tempat, dia belum bisa dikatakan khodam, karena belum bisa melayani, belum bisa menjaga dan belum bisa melindungi. Kalau konteks khodam itu diartikan sebagai penjaga, pelindung, pelayan dan segala macam. Contoh melindungi, khodam yang melindungi diraga. Kita ambil dari dulu Aki pernah beli pegangan atau dikasih. Artinya kita tidak menjalani ritualnya, tidak menjalani
kuasanya. Aki hanya memakai sabuk dan membaca di saat dibutuhkan. Dulu Aki nggak tahu kalau isi itu hodam atau isinya ada gaib, nggak tahu. Tahun 91 pernah dites dalam ilmu kontak. Saat ilmu kontak ingin dibuktikan, berarti kita harus ada partner atau lawan yang bisa membangkitkan amarah. Saat itu ada partner 4 yang bisa membangkitkan amarah. Aki hanya menguji sabuk yang Aki punya dengan tahan napas, baca amalan. Pada saat menyerang, kita tahan napas dengan baca amalannya, dia tidak akan bisa menyentuh kita dan akan kembali mental. Kalau amarah itu benar-benar diciptakan pada lawan-lawan. Ibarat gampangnya, ada magnet yang berlawanan, ya seperti ini. Ilmu kontak. Berarti dalam sabuk ini ada hodam penjaganya atau pelindungnya. Kalau dalam suatu benda seperti sabuk tadi, atau cincin, atau keris, atau apa, hodam itu akan menunggu atau menjaga pusaka tersebut, dan dia akan bereaksi apabila pemilik pusaka tersebut terancam bahaya oleh energi-energi negatif, atau ada nafsu-nafsu lawan yang memiliki amarah yang memuncak. Hodam tersebut akan membentenginya dengan aura. Jadi kalau secara logika, hodam itu bisa terlihat, yang umumnya terlihat tampilan seperti ini, tampilan seperti ini, tampilan seperti ini. Contoh, orang bisa di belakangnya ada orang yang berbaju putih, ada yang jaganya, ada hodamnya. Umumnya seperti itu. Dan kita melihat hodam tersebut tergantung tingkatan-tingkatan. Apapun bisa jadi hodam. Bila contoh yang marakayangan kita ajak, atau ayo ikut jadi penjaga, atau ikut tubuh biar kita terlihatan lebih memiliki wibawa, aura atau segala macam, bisa. Itu hodam. Pernah kejadian di masa lalu juga. Hodam itu akan terlihat sangat gagah, wibawa, dan akan membuat tunduk apabila menghadapi lawan-lawan. Apa yang membuat tunduk? Ternyata di belakangnya tampilannya begitu gagah yang menjaga. Bila sama-sama memiliki hodam, tinggal tergantung kekuatan hodam tersebut, mana yang lebih kuat. Jadi kalau secara kebatinan, kita lihat hodam itu ada yang berupa energi-energi yang seperti membungkus raga kita, atau cahaya-cahaya yang membuat aura kita menjadi lebih enak dipandang, dan itu bisa didapatkan dengan amal istiqomah. Jadi perwujudan hodam itu banyak, tergantung hodam itu berada di tempatnya yang mana. Karena sesungguhnya hodam itu atau penjaga itu tidak berwujud. Berwujud jika hodam tersebut memang menginginkan untuk berwujud, atau tuannya atau yang memiliki pusaka tersebut menginginkan perwujudan tersebut. Jadi kita bisa membedakan, semua ada dua sisi, sisi baik dan sisi buruk. Bila kita memiliki hodam yang mengajak kita atau membimbing kita ke jalan yang benar, mengikuti perintah-perintah yang sudah ditentukan, bahwa sesungguhnya kita jauh lebih mulia dari hodam tersebut, dan kita harus bisa mengendalikan hodam tersebut. Jangan kita yang mengendalikan. Jadi buat pemirsa yang bertanya hodam itu seperti apa, banyak wujudnya, banyak pengertiannya, banyak penjelasannya. Setiap perjalanan orang yang mendalami kebatinan pasti punya jawaban yang berbeda-beda tentang hodam. Tapi untuk lebih mudahnya mengupas hodam tersebut, kita pilah lagi.
atau kita artikan atau kita jabarkan secara mudah. Khodam itu pelayan, pendamping, penjaga, pelindung. Ada yang dibilang khodam yang seperti tampilan ini, seperti tampilan ini, tampilan yang seperti ini dan ini. Semua perwujudan tergantung dengan tingkatan yang melihatnya, yang memandang. Contoh gampangnya, pada saat kita memiliki rasa takut atau rasa was-was di tempat yang mungkin agak angker, agak serem, apapun seperti terwujud, terlihat seperti, oh ada pocong, oh ada kunti, oh ada ini. Karena rasa takut yang ada di pikiran kita, rasa was-was yang ada di pikiran kita, maka terciptalah perwujudan tersebut. Padahal sesungguhnya perwujudan itu tidak ada. Hanya sebuah gabungan-gabungan dari angin, daun, dan segala macam membentuk akhirnya pikiran kita menciptakan. Karena sesungguhnya setan dan iblis akan mengganggu manusia melalui rasa was-wasnya, rasa takutnya, rasa cemasnya. Disitulah mulai mengganggu dan menguji kita. Tapi kalau kita tenang, kita yakin perwujudan itu tidak akan pernah ada. Yang ada cuma energi-energi atau aura-aura yang kita lihat dengan batin kita, bukan mata dohir kita. Jadi untuk bijaksananya kita menjawab khodam itu seperti apa, ya kita pilih sebagai pelayan, sebagai penjaga, sebagai pelindung, atau penunggu, atau segala macam lain. Dan perwujudan itu akan berbeda-beda tampilannya. Bukan aki sok tahu, bukan aki sok pintar. Khodam yang aki jelaskan berdasarkan apa yang aki tahu dalam menjalani ilmu kebatinan, dalam menjalani spiritual dalam panah. Apa yang aki lihat, apa yang aki tahu, apa yang aki pelajari, aki pahami, ya seperti itu saja. Artinya, bila kita memiliki khodam, bila khodam tersebut bisa mengendalikan dan mengarahkan kita untuk kebaikan, maka khodam itu akan menjadi lebih kuat lagi. Dan khodam seperti itu biasanya hasil dari ibadah-ibadah kita. Karena bila kita sudah menjalankan ibadah-ibadahnya, sadar tidak sadar kita akan memiliki khodam yang akan membawa atau mengendalikan nafsu kita untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Jadi kalau aki ada salah dalam menjelaskannya, aki mohon maaf, karena inilah pengetahuan aki tentang khodam selama mendalami ilmu kebatinan. Karena memang banyak khodam, banyak modelnya, banyak tampilannya, banyak tingkatannya, dan kita harus benar-benar pandai menyikapinya. Bijaksanalah pada diri kita agar kita nyaman dalam menjalani hidup dan selamat dalam kehidupan ini. Mungkin hanya sebatas itu Aki bisa menjelaskan jawab pertanyaan dari pemirsa tentang khodam itu seperti apa. Kalau memang penjelasan Aki kurang ngerti dan kurang bisa dipahami oleh pemirsa semua, Aki mohon maaf. Kita semua tidak luput dari kesalahan, dan memang apa yang kita jalani benar buat saya, belum tentu buat pemirsa juga benar. Jadi mohon kebijaksanaan pemirsa. Apa yang aku jelaskan semoga tidak jadi permasalahan dan tidak untuk diperdebatkan. Hanya itu yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf bila penjelasan Aki kurang mengena atau kurang pas.
Akhir kata, aku ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.